Oke, salam dari Binjai. Oke mas, kita pukulin ya mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, apa ini mas Baul? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan saya sekarang ditemani sama Mas Baul seperti biasa. Bagaimana kabarnya Mas Baul hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah beralamin. Oke teman-teman, jadi malam hari ini saya dan Mas Baul sedang berada di satu perkebunan pohon pisang ya mas ya. Iya Mbak. Satu perkebunan pohon pisang dan ini cukup luas banget teman-teman. Mas coba dicek sebelah sininya. Tuh kan pohon pisang semua ya mas ya. Iya. Luas banget teman-teman. Rata-rata pohon pisang semua dan saya berada nggak jauh dari jalan karena itu untuk lalu lalang apa ya mas ya, kayak para penduduk yang mempunyai tanah di gunung ya mas ya. Iya Mbak. Jadi ini kalau yang di sini ini khusus pohon pisang, tapi ini di depan saya beda lagi ya mas ya. Ya, gitulah Mbak. Iya. Dan di sana juga ada sedikit pohon pisang juga teman-teman. Dan di sini saya akan sedikit menceritakan ya mas ya. Saya juga nggak jauh dari rumah warga, mungkin jarak sekitar setengah jaman ya mas ya. Iya Mbak. Jadi sekarang lagi rame banget yang salam dari Binjai itu ya mas ya, yang mukulin pohon pisang. Mas Baul tahu nggak? Tahu Mbak, yang Tahu ya. rusak pohon pisang gitu kan Mbak. Iya, mukulin pohon pisang ya mas ya. Jadi banyak ibarat anak-anak ataupun remaja yang ikut-ikutan mukulin pohon pisang mas Baul untuk coba-coba, intinya dibuat konten ya mas ya. Dibuat konten, dipukulin pohon pisang. Katanya ya mas ya, ini pengakuan dari orang-orang tersebut ya, khususnya warga yang ada di desa ini, itu ketika mukulin pohon pisangnya itu mengeluarkan darah mas Baul. Darah? Iya, ada beberapa, intinya nggak semua sih, nggak semua yang dipukulin itu mengeluarkan darah, tapi beberapa di antara pohon pisang itu waktu ketika dipukulin itu keluar darah mas. Dan ada juga ya mas Baul, ini katanya ya mas ya, saya juga belum pernah mencoba ya mas, saya hanya mendengarkan, dan baru kali ini saya mau mencoba ya mas. Ada yang dipukul itu nggak nggak rusak, padahal katanya mukulnya itu udah kencang. Ada yang nggak rusak dan katanya itu pohonnya nggak terlalu besar mas, karena mengukur kemampuan yang mukulnya itu mungkin ya kurang lebih segini lah mas nih, kan nggak begitu besar ya mas ya, bok nggak begitu besar ya. Ketika dipukulin itu nggak rusak sama sekali mas, dan utuh dan utuh mas Baul. Nah di situ kan mereka tuh punya rasa yang ini gimana kok pohon pisang dipukul keluar darah, pohon pisang dipukul nggak rusak ya mas ya. Jadi di situ mereka mempunyai pemikiran dan menyangkutkan ini dengan hal gaib mas Baul. Dan pohon pisang kan nggak selalunya sendirian gini ya mas ya, biasanya ada yang bergerombol ya mas ya, bergelombor ya, itulah mas intinya, dan tumpukan ya mas ya. Nah itu waktu dipukulin itu ya mas ya, karena mungkin saking rempet-rempetnya itu katanya ya mas ya, waktu dipukul itu kayak mengeluarkan cahaya mas, cahaya putih dari belakang pohon pisangnya gitu mas ya. Mungkin kalau bahasa kita saat penelusuran itu seperti asap ya mas Baul ya. Intinya mereka mengaitkannya dengan hal-hal gaib. Dan ada juga yang bilang ini setelah kejadian itu, maksudnya banyak orang yang mengatakan jangan mukul pohon pisang sembarangan, katanya takut ada penunggunya gitu mas Baul. Nah karena saya tahu mas, biasanya pocong keluar dari pohon pisang ya mas Baul. Tapi saya di sini mau mencoba teman-teman, mau mencoba apakah yang dibilang warga sini itu benar. Katanya ketika mereka memukuli pohon pisang itu banyak terjadi keganjalan. Dan intinya di sini saya berarti ikut-ikutan yang lagi viral itu ya mas ya. Iya mbak. Ya tapi kita kan buat membuktikan ya iya mbak. saya ngikut itu sambil jalan aja mas. Saya itu ngikutin karena membuktikan omongan warga, karena saya takut itu hanya ibarat perasaan mereka aja teman-teman. Iya, karena masa pohon pisang dipukul keluar darah kan nggak mungkin ya mas Baul ya teman-teman. Karena ini pohon pisangnya saya takut merusak. Ini kan pohon pisang, ibarat pisang yang dijual ya mas ya, diplastikin, karena ini mungkin bagus ya mas ya kualitasnya. Jadi saya nggak yang di sini mas, saya nggak bakal mukulin yang di sini,
saya akan coba yang di situ yang ibaratnya belum ada apa buahnya ya Mas ya. Iya Mbak. Saya takut merusak, nanti saya kena marah Mas Bahul. Iya. Kan ini buat dijual, mungkin aku Mbak. Iya, Mas Bahul, saya ini Mas, kalau di tempat saya gempar kayak gini, saya ngelakuinnya di rumah saya Mas, tapi gemparnya kan di tempat ini teman-teman. Tapi mohon maaf saya nggak bisa sebutin ya Mas Bahul ya, karena saya takut nanti pada takut ya Mas ya, dan pada coba-coba. Dan teman-teman, ini depan saya kelihatan pohon pisang semua, kan tadi saya udah bilang ini belum berbuah. Tuh, ini juga masih kecil-kecil. Sekarang kita cari yang agak lumayan besar ya Mas Bahul. Ini kecil semua ya Mas. Ini sih ukuran masih kecil-kecil Mbak. Iya, kecil-kecil banget. Mas Bahul sambil nengok ya. Ini yang mana yang patut untuk dipukulin. Ih, Mas ini gede Mas. Ini yang ini Mas. Yang ini gede. Yang ini Mbak. Iya, yang tengah ini loh Mas Bahul. Kalau ini sih kecil, ini belum ada buahnya ya teman-teman. Itu juga banyak sih sebenarnya ya Mas ya tuh. Tapi kecil teman-teman. Iya, Ini yang paling besar kayak yang ini Mbak. yang tengah ya Mas Bahul ya. Jadi ini ya teman-teman yang saya bilang banyak pepohonan pisang. Jadi mereka menuju ke tempat ini karena untuk buat konten itu ya Mas ya. Karena saking banyaknya pohon pisang gitu. Mungkin ya Mas ya. Ini sebenarnya ulah sosok Mas. Ulah sosok yang ada di tempat ini gitu. Ulah sosok. Jadi bukan apa ya, bukan dari pohonnya. Jadi ada sosok yang ibarat itu mengganggu Mas Bahul gitu. Ketika mukul malah kayak ada gangguan keluar asap, waktu mukul keluar darah gitu. Jadi karena biar mereka nggak ngerusak, ini adalah tempat mereka gitu Mas Bahul. Ini lumayan besar ya Mas Bahul, berarti nanti cukup sakit untuk mukulnya ya teman-teman ya. Tapi ini lebih besar daripada yang lain sih Mbak. Mbak, ini yang paling besar Mbak, yang ini kecil-kecil Mbak. Iya Mas, karena ini baru ditanemin teman-teman, makanya pada kecil-kecil semua. Dan ini ada satu ya Mas ya, yang besar di tengah-tengah posisinya teman-teman. Ini kanan kiri ada juga, tapi nanti saya pilih yang besar aja ya Mas ya. Itu bersih juga yang besar ya Mbak. Iya, kita bersihin dulu teman-teman. Mas dicek Mas, kita cek dulu ini aman atau enggak. Ini bukan merusak ya teman-teman ya. Saya cek ada buahnya juga Mbak. Iya, saya mukulinya juga nggak mukul sampai rusak banget ya Mas ya. Itu buat pembuktian aja ya Mbak. Nih belakang Mas, diputerin aja Mas. Tuh nggak ada apa-apanya teman-teman ya. Aman, Nggak ada ular, nggak ada apa-apanya, masih bersih. kopong. Iya, kita bersihin dulu ya Mas ya. Ini kuat banget Mas, besar. Mungkin ini baru bisa tumbang kalau pakai parang ya Mas ya. Ya itu kan juga nggak sekali tebas Mbak. Iya, kalau pakai tangan ini nggak mungkin bisa sekali rusak ya Mas. Tapi di sini saya berusaha aja ya Mas ya. Semoga yang dibilang warga itu nggak ngada-ngada, dan intinya di sini saya membuktikan ya Mas ya. Kiranya omongan mereka itu benar ya Mas. Nih teman-teman, saya akan pukul di bagian sini. Kalau yang lagi viral itu kan biasanya salam dulu ya Mas ya. Ya Mas, kita salam bareng-bareng aja ya Mas Baul ya. Oke Mas, kita salam dulu. Salam dari Binjai. Enggak Mbak, agak bubur dulu Mbak. Oh, agak bubuk dulu ya Mas. Berarti saya salah ya Mas ya. Oh ya, saya ingat Mas. Anak saya juga udah hafal banget di rumah Mas Bahul. Kita salam dulu teman-teman, dan semoga ini berhasil ya Mas ya. Oke, salam dari Binjai. Oke Mas, kita pukulin ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bahul, asam ini keras banget Mas. Banget Mbak. Ini dedekok Mas Bahul. Kelihatan nggak Mas? Yang keras lagi Mbak. Yang keras gimana Mas Bahul? Ini sakit banget Mas. Tangan saya Mas Bahul. Sakit banget Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, apa ini Mas Bahul? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Keluar sosok dari pohon pisang yang saya pukul teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kelihatan jelas Mas Bahul. Gimana tadi? Gak ada apa-apa Mbak. Begini tadi nggak ada apa-apa teman-teman. Astagfirullahaladzim, punten. Ya Allah, sosok apa ini Mas Bahul? Dia memakai seperti ini apa ya, jilbab hitam, muka apa ya Mas, pucat, tapi di bagian mata sama pipi kayak memar gitu ya Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba ini ada sosok ini di belakang saja. Ini sosok apa saya juga nggak tahu teman-teman. Ini saya tanya dulu Mas. Astagfirullahaladzim. Punten, siapa kamu? Kenapa di saat saya memukul pohon ini kamu keluar? Perasaan tadi nggak ada kamu di sini.
Astagfirullahaladzim Mas Baul. Dia menyebutkan saya itu di sini jelmaan Mas. Saya tidak suka ada keonaran di tempat ini, katanya Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Jadi ini jelmaan ya Mas Baul, dia bisa berubah menjadi apa aja ya Mas. Kan warga pernah bilang ya Mas, waktu mukulin bisa keluar air darah, terus waktu mukulin keluar kayak cahaya putih ya Mas. Dan ini sebenarnya ibarat satu sosok tapi bisa menjelma Mas Baul. Maksud nggak? Ini waktu saya pukulin tapi keluarnya sosok ini Mas Baul. Berarti ini fix jelmaan ya Mas Baul ya. Astagfirullahaladzim. Jelas Mas Baul? Kalau kurang jelas maju lagi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, dia berdiri teman-teman. Kalau ini kayaknya saya nggak bisa apa ya Mas ya, mengira-ngira ini laki-laki apa perempuan. Tapi dia kayak memakai penutup kepala sampai di sini. Jadi kayak baju-baju muslim-muslim gitu loh Mas Baul. Yang gede, syari-syari gitu. Mukanya ini cukup mengerikan. Tapi saya tidak tahu teman-teman adanya tanda-tanda kedatangan sosok yang ada di depan saya ini. Astagfirullahaladzim. Punten ya, punten banget. Saya tanya, kamu penunggu tempat ini atau kamu hanya iseng-iseng kalau ada yang mukulin pohon pisang atau tanaman warga kamu keluar? Astagfirullahaladzim Mas Baul. Dia mengatakan bahwa memang dia penunggu tempat ini dari dulu sebelum adanya ibarat perumahan di tempat ini loh Mas Baul. Adanya desa di tempat ini, sosok ini sudah ada Mas, sudah ada di sini gitu Mas Baul. Iya. Dia menghuni pohon pisang berarti di sini. Bukan, dia bukan penunggu pohon pisang, dia penunggu tempat alas ini, baratnya perkarangan ini. Tapi karena kita mungkin di sini dia ngiranya tuh kita bikin onar, jadi dia keluar gitu Mas Baul. Ya nggak siapa aja yang bikin onar pasti dia keluar gitu Mas. Jadi udah nggak tahu Mas Baul. Jadi ini fix teman-teman, jangan sembarang pukulin pohon pisang, jangan ikutin yang lagi viral ya Mas. Takutnya seperti saya, sosok keluar dari pohon pisang, dari belakang pohon pisang. Inilah sosoknya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tapi dia tidak apa ya Mas ya, tidak mengganggu saya, tidak menyakiti saya, tidak melukai saya. Dia hanya bikin kaget seolah-olah agar kita tuh takut dan kita cabut Mas Baul. Seperti itu. Iya, untung kita nggak begitu merusak teman-teman karena memang pohon pisangnya itu besar, jadi saya nggak kuat. Punten ya, benar kamu yang sering keluar ketika warga-warga di sini bikin konten ikut-ikutan salam dari Binjai dan mukulin pohon ini, pohon pisang. Berarti kamu benar-benar tidak suka keonaran gitu ya, tidak suka pohon-pohon atau tanaman yang ada di sini itu rusak. Walah, bukan nggak menantang, saya nggak menantang kamu. Saya di sini hanya membuktikan. Kalau kamu nggak suka, saya bisa minta maaf. Saya akan bisa benerkan ini lagi. Saya juga mukulinya nggak terlalu kencang, hanya kayak penyok-penyok sedikit. Kalau kamu nggak suka, saya akan pulang. Saya di sini hanya membuktikan, saya nggak mengusik siapa-siapa ya Mas Baul ya. Kita di sini hanya membuktikan. Astagfirullahaladzim Mas Baul. Katanya, kamu pergi secepatnya dari sini. Kalau kamu nggak pergi dari tempat ini, saya akan masukkan kamu ke dalam pohon pisang, katanya Mas Baul. Kok bisa Mbak? Aduh, ini bahaya Mas Baul. Nggak tahu Mas Baul, kita dimasukin pohon pisangnya gimana? Jangan aneh kamu. Astagfirullahaladzim Mas Baul. Kenapa? Astagfirullahaladzim Mas, kita lebih baik cabut Mas. Kita tinggalin Mas. Jangan Mas Baul. Jangan dekati dia Mas Baul. Kalau kita nggak lari, kita bakal dimasukin ke dalam pohon pisang Mas Baul. Coba cek Mas. Coba cek. Mana kita coba. Oh, nggak kelihatan ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, aduh. Saya sesak nafasnya teman-teman. Saya nggak bisa meneruskan karena apa teman-teman? Dia udah mengancam seperti itu. Saya memang benar-benar takut kalau kita dimasukin ke dalam pohon pisang. Iya nggak Mas Baul? Kalau Mas Baul dimasukin ke pohon pisang gimana? Kan nggak mau kan Mas Baul? Karena gimana caranya sih Bos? Karena dia itu jelmaan teman-teman, bisa berubah menjadi apa aja. Saya tahu dia itu punya ilmu yang kuat, jadi saya benar-benar takut kalau kita bakalan bisa dimasukin ke dalam pohon pisang teman-teman. Oke teman-teman, mungkin pembuktiannya cukup karena saya mau istirahat dulu. Saya mau laporan ke warga yang ada di sini ya Mas ya, bahwa yang dibilang itu benar dan tolong dijaga. Buat kalian yang ada di rumah, jangan sekali-sekali memukuli pohon pisang sembarangan ya Mas ya. Ya karena itu bisa merugikan pemilik pohon pisang itu juga Mbak. Itu pertama, yang kedua juga takut penunggunya itu marah ya Mas Baul. Ya, Mbak. Jadi buat kalian ya cukup menonton aja ya Mas ya.
ibarat itu hiburan ya Mas ya, jangan dilakukan. Iya, juga itu sakit ya Mas ya. Kalian mukul-mukul tuh buat apa? Sakit juga teman-teman. Saya aja sakit banget nih, panas Mas di bagian sini nih. Jadi teman-teman, ini saya hanya bisa melakukan ini aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Buat Mas Bro, mau disampaikan? Ya jangan ikut tren-tren yang nggak baik lah. Iya, itu intinya merugikan dan juga merugikan orang lain, merugikan diri sendiri dan nanti efeknya timbul ke kalian ya Mas ya. Sekali lagi teman-teman, saya juga bukan merusak ya, saya juga tadi udah izin, saya juga mukulnya nggak terlalu rusak banget ya Mas ya. Iya, kita nggak ngerusak banget karena cuma penyok sedikit aja karena pohonnya besar. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Salam dari Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Bun. Dimasukin ke pohon pisang. Iya Mbak, ayo Mas.